Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling berharga, yang paling utama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat aman untuk diri kita, demikian juga untuk negeri kita. Ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar sekali. Demikian juga nikmat diberikannya kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Maka harus kita yakini bahwasanya nikmat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemerdekaan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Kemudian kita gunakan nikmat ini, yaitu dalam hal ini nikmat kemerdekaan, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya suatu penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita gunakan untuk sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ini merupakan sebaik-baik bekal bagi seorang hamba. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semulia-mulia manusia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga pada para keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan lagi pembacaan tafsir surat An-Naba, yaitu kita masih membahas ayat 17 hingga ayat 30. Ayat 17 hingga ayat 30. Sebelumnya kita baca dulu ayat 17 hingga ayat 30. Diawali dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna yawmal fasli kana miqata. Yawma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Wa futihatis samaa'u fakanat abwaba.
Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada. Littaghina ma'aba. Labithina fiha ahqaba. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba. Illa hamiman wa ghassaqa. Jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya, masyaallah. Pada kesempatan yang terlalu, Bapak Ibu, kita telah menyelesaikan sampai ayat illa hamima wa ghassaqa. Ya. Kita ulangi dari terjemahannya. Di sini disebutkan inna yaumal fasli kana miqata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya hari keputusan adalah suatu waktu yang telah ditetapkan. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, yaitu pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Wa futihatis sama'u fakanat abwaba, dan langit pun dibukalah maka terdapatlah beberapa pintu. Apa makna dibuka? Dibuka, langitnya dibuka, maknanya apa? Dibuka, langitnya dibuka, kemudian berpintu-pintu. Maknanya adalah pecah gitu ya, hancur gitu. Kemudian dari situ turunlah para malaikat, ya seperti itu. Ya, kemudian tadi pada hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Di sini tiupan yang keberapa? Ya, yang kedua ya. Malaikat Israfil meniup yang kedua, yaitu untuk dibangkitkannya manusia, seperti itu. Ya. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saroba, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana. Ya. Maknanya apa? Gunung-gunung itu jadi seperti apa? Jadi hancur, lebur gitu ya. Kemudian orang yang melihat itu seperti fata morgana, saking halusnya gitu. Itu gunung ya. Itu gunung. Inna jahannama kanat mirsada, sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasinya, isi neraka. Bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Ya. Pengintai untuk siapa? Yaitu litaghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Itu untuk orang-orang yang melampaui batas, sebagai tempat kembali, sebagai tempat tinggal, dan senantiasa diintai. Jadi tidak ada apa yang kabur ya, yang kabur kemudian sampai ke surga itu enggak ada. Ketika mau berusaha keluar itu dikembalikan lagi, seperti itu. Dan di surat yang lain itu ditutup rapat ya, tidak ada yang bisa keluar dari sana.
Sedangkan mereka labithina fiha ahqaba. Mereka tinggal di sana dalam masa yang lama sekali. Ad-duhur, yaitu duhuron. Ahqaba itu duhuron. Bertahun-tahun, sangat lama sekali. Ya, di sini disebutkan. Wallahualam. Di sini ada isyarat perkataan ahli tafsir di sini atau tidak. Mungkin dilihat ke tafsir yang lebih luas ya. Barangkali di sini ada penafsiran mengenai kata ahqaba. Tetapi penulis kitab ini yaitu adalah duhuron, yaitu masa yang lama, sebagaimana di terjemahan. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan. Barda itu dingin ya, sejuk ya. Jadi kayak seperti saat ini tuh. Al-hawa'u al-barid gitu ya. Jadi udaranya dingin ya. Barid itu dingin. Ya, seperti itu. Ya, ini barda itu sejuk. Wala syaraba, demikian juga tidak merasakan minuman. Maksudnya sejuk di sini apa? Mari. Makna dari sejuk. Barda di sini sejuk, yang diterjemahkan sejuk itu apa? Masih kan enggak? Ibu? Yaitu tidur ya. Mereka tidak merasakan tidur. Bagaimana tidur ya? Hawanya penuh dengan hawa panas gitu ya. Tidak merasakan ini. Namanya orang tidur kan pasti membutuhkan kondisi yang nyaman itu ya. Demikian juga tidak merasakan minuman. Maksudnya apa? Sama sekali tidak dikasih minuman. Ya, maksudnya adalah ini lebih lengkapnya di ayat selanjutnya. Tidak merasakan minuman illa hamima wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Illa hamima wa ghassaqa. Ini minuman penduduk atau penghuni neraka. Wal a'udzubillah ya. Na'udzubillahi min adzabi jahannam ya. Kita berlindung kepada Allah dari siksa api neraka, yaitu yang mana minumannya itu air yang mendidih. Kita minum kopi saja masih baru itu aja ilate niku nggih, babaken nggih. Ini yang benar-benar mendidih dan panasnya tidak sebagaimana panasnya di dunia. Sudah seperti itu nanah lagi yang keluar dari nanah dari tubuh orang-orang yang disiksa di neraka, naudzubillah. Ya. Ini yang terakhir kemarin kita sampaikan ya. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-25, illa hamima wa ghassaqa. Hamima wa huwal ma'ul har, yaitu air yang panas, yang mendidih, yang sangat panas. Wa ghassaqa wa huwa ma yasilu min sadidi ahlin nar, yaitu apa yang mengalir dari nanah penduduk atau penghuni neraka. Ya, Masya Allah. Ya, sangat masuk akal sekali. Ya. Tentunya nanah yang keluar. Ya. Karena mereka penuh dengan siksaan, gitu. Dengan siksaan maka akan menjadi nanah dan nanahnya mengalir, kemudian itu jadi minumannya. Naudzubillah. Kemudian di ayat yang selanjutnya, Bapak Ibu. Ya, sebelum ini barangkali ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW kemarin saya nukilkan sebuah riwayat ya, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau itu beruban gitu ya? Maka Rasulullah menjelaskan, saya beruban disebabkan oleh surat Hud. Kemudian surat apa lagi? Al-Waqi'ah. Surat apa lagi? Al-Mursalat dan surat An-Naba. Barangkali ya seperti ini. Rasulullah menyebabkan rambutnya itu beruban. Benar-benar memikirkan ayat-ayat begitu mengerikan di antaranya. Kemudian itu semua jazaa'u wifaqa. Ingat bahwasanya apa yang tadi diberikan berupa azab kepada penghuni neraka itu jazaa'u wifaqa. Apa? Sebagai balasan yang setimpal. Jadi tidaklah Allah membalas, itu memang setimpal. Dari sini ada sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yaitu al-jazaa'u min jinsil amal.
Al jaza'u min jinsil amal. Jaza itu balasan sesuai dengan amal perbuatannya, jenis perbuatannya, jenis amalan, gitu. Ya. Ini jadi balasan sesuai dengan jenis perbuatannya. Berat sekali, kenapa? Nanti dijelaskan nih, nanti dijelaskan. Jaza au wifaqo. Itu semua sebagai pembalasan yang setimpal, pembalasan yang setimpal. Jadi walayat limu rabbuka ahada. Allah itu tidak mendolimi seorang pun. Jadi ketika memberikan siksaan pun memang sesuai dengan itu. Bahkan disebutkan dalam surat Al-Mulk itu, sebelum mereka disiksa itu mereka sudah mengakui kesalahannya. Di surat Al-Mulk disebutkan di sini. Ya, sebelum ditegakkan hukuman untuk mereka itu mereka sudah mengakui kesalahannya. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, itu di ayat 11. Lalu mereka mengakui dosa mereka. Jadi memang jadi ibaratnya kalau pengadilan atau hukum di dunia ya kan, pasti kan tidak terima misalkan mendapatkan hukuman ternyata perbuatannya tidak seberat itu misalnya. Nah, ini kalau di akhirat enggak seperti itu, sesuai balasannya dan sudah mengakui benar itu memang melakukan seperti itu. Ya. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sebelumnya disebutkan ini qalu bala takadu tamayyazu minal ghaid kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadir. Penjaga neraka itu bertanya, bukankah telah datang, apakah belum datang pemberi peringatan kepada kalian? Gitu. Jadi sudah di dunianya sudah ada pemberi peringatan, kemudian nantinya juga sebelum disiksa itu mengakui kesalahan. Mereka mengatakan qalu bala qad ja'ana nadhir. Sungguh telah datang pemberi peringatan. Fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Itu. Jadi sudah ada yang memperingatkan kami, tapi kami yang mendustakan. Gitu. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka menyesal. Sekiranya dulu kami mendengar dan memikirkan, niscaya kami tidak menjadi penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim dan seterusnya. Mereka mengakui akan dosa-dosa mereka. Nah, ini jadi jaza awifaqo sesuai dengan perbuatan mereka ya. Jaza awifaqo yaitu setimpal ya. Balasan itu setimpal. Muwafiqon lidunubihim, ini penjelasannya. Yaitu setimpal lidunubihim, setimpal dengan dosa mereka. Jadi siksaannya itu setimpal dengan dosa mereka. Li'annahu, alasannya apa? La a'zama minal kufri dzanban. Karena tidak ada dosa yang lebih besar lagi melebihi dosa kekufuran. Paham gitu? Jadi perbuatan mereka yang paling besar, dosa mereka adalah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa lagi yang lebih besar dari itu. Maka balasannya wala minan nari adaban. Maka tidak ada azab, tidak ada siksa yang lebih besar melebihi neraka. Bisa ditangkap ya? Ya tadi balasan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Ketika dosanya besar dan tidak ada yang lebih besar lagi kecuali kekufuran ini, maka siksaan mereka juga berat. Maka siksaan mereka juga sangat besar sekali. Kemudian disebutkan tsumma dzakara ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan muqtado hadzal adzab. Muqtado itu sering diterjemahkan konsekuensi dari adab ini, konsekuensi dari siksaan ini. Faqalu atau faqala maksudnya ada apa di balik itu? Balasannya seperti itu. Ya. Alasannya karena mereka itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Jadi konsekuensi dari perbuatan mereka dulu hingga akhirnya menyebabkan mereka mendapatkan siksa yang berat itu innahum kanu la yarjuna hisaba. Ini bentuk kekufurannya. Apa?
Sesungguhnya dahulu mereka tidak pernah mengharapkan perhitungan, tidak meyakini akan adanya hari hisab, perhitungan amal. Berarti kan mengkufuri. Nah itu. Maka siksaannya juga besar. Maka yu'minuna bil hisab. Mereka tidak pernah beriman atau mengimani adanya hisab. Tidak mengimani adanya hisab. Mengingkari. Wala bil jaza, demikian juga balasan. Kira-kira kalau orang hidup di dunia itu nantinya tidak ada balasan, itu bagaimana? Pasti tidak ada sisi keadilan. Nanti sama saja nih, orang yang kufur sama yang beriman sama saja nih, kalau tidak ada balasannya. Baik itu balasan baik atau balasan buruk. Ya, jadi ibaratnya orang yang sholat sama orang yang tidak sholat nanti sama saja. Nanti mending tidak sholat gitu. Toh nanti sama saja. Kan ini tidak adil. Dan Allah tidak pernah mendolimi. Allah penuh dengan keadilan. Jadi mereka itu mengkufuri, tidak beriman akan adanya hisab, akan adanya pembalasan. Wala yakhafuna min dzalika. Dan mereka tidak takut. Kalau sudah dari dasarnya tidak percaya, iman kan tasdik, membenarkan. Tidak percaya, percaya atau tidak. Ya. Jadi iman itu percaya. Ya. Dari dasarnya tidak percaya, bagaimana mereka takut? Seperti itu. Maka yang harus ditanamkan pada diri kita adalah meningkatkan kesadaran, sadar akhirat. Segala sesuatu itu nanti ada konsekuensinya, ada perhitungannya seperti itu, dan ada balasannya. Disebutkan dalam surat Al-Kahfi ya Pak, surat Al-Kahfi. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Khawatir salah maka kita buka ya surat Al-Kahfi. Ayat berapa nih? Siapa yang hafal? Ini kan sering dibaca nih, sering dibaca. Ya. Ayat berapa? Ayat berapa? La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Masya Allah. Ya ini di ayat 49 ya. Ayat 49. La yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak terlewat sedikit pun hal yang kecil maupun yang besar melainkan dicatat. Gitu. Wa wajadu ma'amilu hadira. Kemudian mereka akan menjumpai apa yang telah mereka perbuat itu. Ketika itu, ya, catatan amalnya itu menjumpai. Jadi tidak ada elakan lagi, sudah tidak bisa mengelak lagi. Wala yadlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Rabbmu itu tidak mendolimi seorang pun. Gitu. Ini surat Al-Kahfi ayat 49. Ya, sebagai penguat saja nih, sebagai penguat dari apa yang disampaikan tadi. Kemudian disebutkan di sini mana tadi? Innahum kanu la yarjuna hisaba. Mereka dahulu tidak pernah mengharapkan perhitungan, yaitu tidak percaya tentang hisab dan balasan, tidak takut. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Ini bentuk kekufuran lagi. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Ayatina ay bi ayatihi wa hujjatihi takdziban zaidan. Yaitu apa? Ayat-ayat Allah dan hujah-hujah Allah. Hujah itu argumentasi. Jadi ya ayat-ayat Al-Qur'an juga. Takdziban zaidan, dengan penuh kedustaan yang semakin hari itu semakin bertambah. Semakin lama semakin bertambah pengingkaran mereka, kedustaannya mereka. Maka disebutkan qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-29, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, sama surat Al-Kahfi tadi.
Apa? Dan segala sesuatu telah kami catat dalam suatu kitab, buku catatan amalan manusia. Segala sesuatu. Disebutkan surat Al-Kahfi tadi, la saghiratan wala kabiratan. Tidak besar, tidak kecil, semuanya tercatat. Ya. Meskipun di surat Al-Mujadilah bahkan orang yang manusia itu sudah lupa perbuatannya, tetapi setelah ditampakkan, oh ternyata saya melakukan ini gitu. Sampai melupakan gitu. Kita saja ya di dunia saja lupakan dosa-dosa kita. Perbuatan kita lupa gitu. Itu nanti di akhir pun lupa, diingatkan dengan catatan itu. Dan tidak ada yang ibaratnya itu keliru, apa yang hilang datanya dan seterusnya. Semuanya lengkap seperti itu. Makanya sangat beruntung seorang yang menjumpai catatan amalannya itu, lembarannya itu penuh dengan apa? Tahu nih? Istighfar. Maka bagaimana kita itu supaya nanti bungah ketika di hatinya bungah ya, ketika catatannya di ini istighfar semuanya, astagfirullah. Itu istighfarnya kan fungsinya untuk apa? Ya menghapuskan itu kan. Itu. Kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiro. Sungguh beruntung orang yang alangkah beruntungnya orang yang menjumpai pada catatan amalannya itu banyak istighfarnya. Astagfirullah. Jadi banyak istighfar, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada secara khusus, ada secara umum. Secara khusus itu ada waktu-waktu tertentu setelah sholat istighfar. Pertanyaan, kenapa kok habis sholat astagfirullah? Bukan habis sholat kan habis melakukan ketaatan kok astagfirullah. Apa panjenengan bukan astagfirullah sebelumnya? Sholatnya salah. Iya. Kok astagfirullah itu? Renungi itu. Benar. Habis sholat kok astagfirullah. Padahal bukan habis mencuri, bukan habis berbuat ini. Gitu. Kok astagfirullah. Demikian juga habis keluar dari kamar mandi, buang hajat. Ghufranaka. Ya Allah ampunilah saya. Padahal habis buang hajat. Bukan lagi itu ya. Tentunya diantaranya karena pasti banyak sekali kekurangan kita. Seperti itu. Ada yang beranggapan diawali alhamdulillah. Bahkan saya pernah menjumpai teman tetangga itu habis ini malah langsung sujud syukur gitu. Afan, panjenengan kok habis sholat langsung sujud? Iya, ya saya bersyukur bisa sholat. Padahal sholat itu bentuk apa? Syukur. Orang sholat saja sudah bentuk syukur gitu. Ya, maksudnya apa? Kalau mau itu membutuhkan dalil gitu. Dalilnya apa? Rasulullah apakah itu Rasulullah nggak pernah habis sholat sujud gitu, seperti itu ya. Ya kalau istighfar ya istighfar itu. Jadi tidak perlu kita tolak gitu. Di antara itu tadi banyak sekali kekurangan yang kita perbuat itu. Mungkin sholatnya kurang khusyuk dan seterusnya. Jadi biar kita tidak ujub ya. Tidak ujub. Banyak kekurangannya. Astagfirullah. Seperti itu. Toh itu 3 kali astagfirullah. Nanti alhamdulillahnya sampai 33 kali. Ya kan? Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kemudian tambah la ilallah seperti itu. Ini. Ya, jadi sangat beruntung orang yang nanti banyak istighfarnya itu. Ini. Dan perlu kita ingat ini semua sebagai mawas diri kita nih. Jadi ketika mau astagfirullah nanti akan dicatat ini. Ya, ini. Ini perlu kita munculkan ya, karena ya manusia itu penuh dengan kelalaian. Jadi ingat ayat seperti ini. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitabah. Wa kullu syai'in, segala sesuatu dicatat di dalam suatu kitab atau catatan amal manusia. Apa? Idh kanatil malaikatu taktubu a'malahu. Ingatlah, malaikat itu mencatat amal perbuatan manusia. Wa tuhsiha alaihim, menulis dan mencatat, menyimpannya. Fahum yatalaqauna jazaa'ahumul adil. Ini. Mereka itu mendapatkan balasan mereka yang adil, penuh dengan keadilan, sesuai dengan catatannya. Kamu ini ya gini. Gitu. Wa yuqalu lahum taubihon wa tabkitan, dan dikatakan kepada mereka setelahnya, yaitu setelah ayat ini yaitu di ayat 30 sebagai penutupan perjumpaan kita kali ini, dikatakan kepada mereka sebagai bentuk penghinaan. Ya.
dan wahum fi asyaddil adzabi wa amarihi, dalam keadaan mereka itu berada di dalam siksaan yang sangat keras. Amar itu sangat pahit, ya, sangat pahit atau sangat pedih, ya, seperti itu. Jadi mereka ditampakkan catatan amalannya, kemudian dirasakanlah siksaanku ini. Dalam keadaan siksaan itu adalah siksaan yang sangat berat sekali, sangat keras sekali. Apa perkataannya itu? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Apa artinya? Maka karena itu rasakanlah, karena itu tadi catatan-catatan perbuatan ini. Rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Menunjukkan apa, Ibu? Azabnya itu semakin lama semakin intensitasnya atau ininya ditambah, frekuensinya itu. Jadi bukan stabil, apalagi malah turun, tapi apa? Semakin ini. Kalau kebalikannya, nikmat surga itu semakin lama semakin nikmat. Ya, semakin lama semakin nikmat. Tapi kalau siksa neraka semakin lama semakin keras. Gitu. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Ya. Dan ayat ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang siksaan neraka yang paling berat. Siksaan neraka yang paling berat dijelaskan dari ayat ini. Kan kalau kita tadi baca ya, dan seterusnya ya, minumannya nanah, airnya mendidih, kemudian dibakar dan seterusnya. Ternyata ayat ini justru yang menjelaskan siksa neraka yang paling berat. Kenapa? Semakin lama semakin berat. Coba ada lagi yang lebih berat lagi kan? Gitu. Nah ini. Jadi semakin lama semakin berat. Maka rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Jadi semakin lama ditambah azabnya. Nah, untuk belajar. Jadi ayat ini adalah ayat yang paling keras mengenai siksa neraka. Dan ini berdasarkan perkataan sahabat Nabi Muhammad SAW. Berkata Abu Barzah, aku berkata kepada atau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, an asyaddi ayatin fil Quran. Aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai ayat yang paling keras di dalam Al-Quran. Maksudnya berkaitan siksaan yang paling keras di dalam Al-Quran itu apa? Maka Rasulullah mengatakan, qauluhu ta'ala fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Inilah ayat yang paling keras yang menjelaskan siksaan neraka. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Maka rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Ya, wallahu a'lam. Fayadhum indahumul kurbu ya. Atau kurbu atau kurob ya. Akan semakin besar musibah yang ditimpakan kepada mereka. Wa yastahkimu min nufusihim al-ya'sa, sehingga orang yang mendapatkan siksa neraka itu merasakan putus asa. Aduh, pasrah gitu. Putus asa. Wa hadza jazaa'u man tanak aklihi. Dan ini merupakan balasan yang man tanakkara li aklihi, orang yang mengingkari dengan akalnya. Fakafara bi rabbih, dan kufur terhadap Rabbnya. Wa amana bisyaiton, dan mengimani setan. Wa abadal hawa, dan menyembah hawa nafsunya. Wal iyadu billah. Sebagaimana disebutkan tadi. Karena apa? Kekufuran mereka dulu di dunia itu semakin hari semakin bertambah kufur, maka siksaannya juga semakin hari semakin bertambah gitu. Jazaa wifaq, balasan sesuai dengan amal perbuatannya, itu balasan yang setimpal. Ya. Ini Bapak Ibu penjelasan dari tafsirnya. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan. Di sini ada 5 kesimpulan dari ayat 17 sampai 30 ya. Ayat 17 sampai 30. Disebutkan di sini at-tandidu bituhyani wa bayanu jaza'id adh-dhalimin. Ya. Ancaman keras terhadap sikap melampaui batas
dan penjelasan balasan bagi orang-orang yang berbuat zalim. Di ayat-ayat tadi sudah dijelaskan bagaimana balasan orang-orang yang berbuat zalim. At-tandidu yang kedua, bitakdzibi bil ba'tsi wal mukadzibi nabi. Peringatan keras terhadap sikap mendustakan hari kebangkitan dan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan dari sifatnya, perbuatannya dan orang-orangnya. Ya, orang yang mendustakan. Jadi diingatkan dari sikap seperti itu. Demikian juga diingatkan bahayanya orang-orang yang mendustakan. Kemudian yang ketiga, a'malul ibadi mu'minihim wa kafirihim kulliha muhsatun 'alaiha wa yujzauna biha. Amalan-amalan hamba baik yang mukmin ataupun yang kafir semuanya itu tercatat. Semuanya itu tercatat dan dibalas. Dicatat dan dibalas, ya. Ini yang ketiga nih. Dan yang keempat, takriru aqidatil ba'tsi wal jazaa'i bi dzikri athariha. Penetapan adanya keyakinan hari kebangkitan dan hari pembalasan dengan menyebutkan pengaruhnya. Menyebutkan pengaruh atau bekas-bekasnya atau efek-efeknya atau dampak-dampaknya. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, kesimpulan yang terakhir yaitu abadiyatul adzabi fid daril akhirah. Kekalnya siksaan di negeri akhirat. Jadi siksaannya itu kekal. Tidak terbatas hanya beberapa waktu tertentu saja. Ya. Wa adamu imkani nihayatihi, dan tidak ada ujungnya. Ya. Sebagaimana namanya akhirat itu negeri keabadian. Nanti kan hanya ada dua itu. Mau neraka atau surga. Yang neraka juga siksanya kekal, terus menerus abadi. Kemudian yang surga juga terus menerus. Tetapi penghuni neraka itu ada dua tipe nih. Sudah saya sampaikan. Ada yang selama-lamanya, ada yang sementara. Yang sementara itu selama dia itu masih ada keimanan dan masih mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Dia melakukan dosa besar. Ya, itu pun kalau memang Allah kehendaki, ya. Kalau kehendaki. Karena bisa jadi banyak faktor-faktor yang akhirnya menyebabkan dia itu tidak jadi masuk neraka. Jadi ada pembahasan dalam masalah ini, yaitu ada orang yang awalnya nanti mau masuk neraka tapi gara-gara ada faktor-faktor yang lain. Mungkin dulunya dia mendapatkan musibah yang akhirnya menghapuskan kesalahannya ataupun dapat syafaat dan seterusnya. Ada yang sudah masuk juga mendapat syafaat misalkan, atau balasannya sudah selesai sesuai dengan berat dosanya, nanti dikeluarkan lagi seperti itu. Jadi ada yang tadinya mau masuk tapi tidak jadi, ada yang kadung sudah masuk akhirnya dikeluarkan dengan banyak faktor. Ada yang selama-lamanya seperti itu, yaitu orang-orang yang sampai meninggal dunia dalam keadaan kufur dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah, pas sekali ya, Masya Allah. Ya, insya Allah kita lanjutkan di bagian ketiga, yaitu ayat 31 sampai ayat 40. Saya pernah menyampaikan di ba'da subuh tafsir ini dengan kitab ini juga, pas pembahasan kiamat dan neraka pada ngantuk. Tapi barang yang ini pas surga pada nggak ngantuk. Ya, pertemuan berikutnya pas tentang innal muttaqina mafazah itu pada nggak ngantuk. Ya wala alamin. Ya, harusnya nggak ngantuk yang pertama itu, yang tentang neraka itu pada nggak ngantuk ya. Ini malah yang surga pada nggak ngantuk itu, wala alam. Ya, tapi di sini karena pada semangat sekali ya, insyaallah. Waktu itu karena habis subuh mungkin kondisinya itu mungkin, wala alam. Ya, insyaallah kalau ayat 17 sampai 30 itu mengerikan, ya kan? Nanti dan itu menumbuhkan rasa takut. Di ayat ke-31 sampai ini membuat senang. membuat senang. Kenapa? Imbang antara takut sama berharap, seperti itu. Banyak harapan-harapan yang bisa kita dapatkan di sini. Itu balasan-balasan kepada orang yang bertakwa, yaitu dengan nikmat atau nikmat tadi di surga. Allahumma amin. Semoga kita bisa memperolehnya. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Entah itu 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan, dan setelah itu kita beralih kepada surat yang lain insyaallah. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.